Selamat siang warga Taniling TV, masih bersama saya Aditya Hadi. Dan siang ini saya berada di apartemen Green Park. Itu lokasinya di Babarsari, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah, kenapa saya ada di sini? Karena saya sudah janjian dengan narasumber saya. Katanya sih di lantai 11 ada kafe teh namanya Tilogi. Dia mengajak saya untuk ke sana dan kita akan coba gali ada apa sih di dunia teh itu. Jangan di skip dulu, ayo ikutin saya. Ya, Mas Adit, Mas Nanang, ya, siap. selamat datang. Gimana kabar? Baik. Ya, silakan. Terima Ya. kasih. Jadi warga Taniling, ini adalah Mas Nanang Kristianto. Dia itu sahabat saya dari tahun 2009. 2009 Ya. ya. Saya sudah kenal sosok Mas Nanang dan beliau ini sekarang usaha di bidang teh. Nah, kalau warga Taniling penasaran, kita nanti coba cari tahu gimana sih usahanya dari sosok Mas Nanang Kristianto. Mas Nanang, mungkin Mas Nanang dilepas dulu lah maskernya. Oh iya, siap. Supaya warga Taniling TV tahu. Kalau Ya. saya udah lama juga nggak ketemu ya, jadi kangen Ya. juga. Mas Nanang, saya pengen tanya, Ya, Mas Adit. Mas Nanang itu kok tiba-tiba bisa usaha di bidang teh itu, ceritanya atau latar belakangnya gimana Mas Nanang? Ya, pertama terima kasih Mas Adit yang teman lama. Ini kita teman lama, temenan udah hampir ya 11 tahun lebih ya, 11 tahun kita ketemu. Sekarang saya dapat kesempatan nih ngobrol. Ini makasih sekali Taniling. Ini apa nyari waktunya Mas Nanang ini agak susah nih. Enggak. Ya, kembali ke pertanyaan tadi bahwa apa tadi Mas Adit bertanya tentang asal mula ya, ketertarikan kita terhadap usaha komoditi teh ya. Sebenarnya simpel Mas Adit, ketertarikan kita itu terkait dengan masa lalu sebenarnya, dimana waktu kecil itu saya dibesarkan di dalam keluarga sederhana, dan saya amati kita tinggal di kampung ya, dan setiap rumah di kampung saya itu, bahkan di tempat nenek saya itu hampir setiap rumah itu punya minuman teh. Apapun jenis tehnya, di setiap rumah itu hampir ada minuman air putih, ada air teh. Nah, setelah sekarang ini, setelah saya baca beberapa sumber itu ternyata memang disebutkan bahwa minuman teh itu menjadi minuman nomor 2 setelah air putih untuk masyarakat Indonesia ini. Jadi sebenarnya teh ini awalnya sudah populer. Di masyarakat itu sudah populer. Jadi ada air putih, kemudian ada Pasti ada ya? ada air teh. Nah, itu kita jumpai juga pada waktu kita acara hajatan-hajatan di kampung, acara keluarga, itu pasti ada minuman tehnya yang saya temui. Nah, itu sebenarnya yang menarik kita, bagaimana minuman teh ini sebenarnya dia punya daya jual, dia punya potensi, dia punya apa istilahnya energi positif yang menarik konsumen untuk dinikmati gitu loh. Nah, ini yang membuat kita untuk menarik, yuk kita membangun usaha industri teh dengan cara kita, dengan pola kita, dengan model kita yang bagaimana
teh ini bisa kita produksi, teh ini bisa kita pasarkan, dan teh ini bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya gitu. Berarti memang malah dari masa lalu ya Mas ya? Masa lalu. Jadi ternyata masa lalu itu juga bisa memberikan inspirasi ya? Iya, ya itu kan ya mungkin satu inspirasi, yang kedua memang keterbatasan ekonomi keluarga kita waktu itu ya. Waktu itu memang kita masih kurang konsumsi susu mungkin. Enggak, ini bercanda. Cerita Lainnya nggak Mas? Maksudnya ya cuman hanya sekedar masa lalu kayak gitu. Kok backgroundnya bisa langsung di teh gitu loh? Oke. Ya hampir 10 tahun lebih kita berkawan, kita berteman dengan teman-teman petani teh baik di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah yang tergabung dalam Paguyuban Tani Lestari. Paguyuban Tani Lestari. Kita punya banyak teman-teman di sana dan kita banyak mendengar cerita dari mereka, Mas. Jadi mengenai kebun mereka, mengenai kebun teh mereka, mengenai harga jual pucuk, mengenai tingkat produksi pucuk di kebun. Bentar Mas, teh itu berarti juga ada yang dimiliki oleh petani, ada yang dimiliki perusahaan juga ya? Ya, mungkin jadi warga tani ini juga biar tahu juga. Jadi teh perkebunan teh di Indonesia ini dimiliki oleh 3 pihak. Yang pertama pihak negara atau perkebunan negara itu seperti BUMN itu yang kemudian yang kedua itu ada perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan yang punya merek-merek teh itu ada juga yang punya kebun teh. Yang ketiga adalah perkebunan milik rakyat atau miliknya petani. Nah, perkebunan milik petani ini secara jumlah ini dia sangat besar, Mas. Oh gitu? Iya, lebih dari hampir 60% perkebunan teh di Indonesia itu dimiliki oleh petani. Malah milik petani ya? Milik petani, 60% hampir. Nah, akan tetapi produktivitas kebun mereka itu tertinggal jauh dari perkebunan swasta maupun perkebunan negara. Meskipun secara jumlah itu luas, itu tingkat produksi atau tingkat panennya pucuk tehnya ini jauh lebih rendah daripada pucuknya si swasta dan negara, dan kualitasnya juga jauh gitu. Itu yang menyebabkan produktivitas petani ini tertinggal jauh gitu loh, Mas. Itu ada sebab-sebabnya sih. Sebabnya ya memang salah satunya petani secara permodalan untuk produksi kebun, biaya kebunnya itu kurang. Beda dengan perusahaan swasta dan negara yang modalnya itu memang besar, dia menyiapkan modal besar untuk membangun kebun teh menjadi lebih baik. Nah, di petani itu tidak ada atau permodalan itu kurang untuk mensupport kebun itu, sehingga produktivitas mereka itu rendah gitu. Nah, kenapa permodalan bisa kurang di petani teh? Padahal petani itu sudah lama bermain di teh ini, tapi ya kita lihat dari teman-teman yang bercerita kepada kami, memang pendapatan atau penghasilan dari petani teh itu kecil, Mas. Harga jual pucuk mereka juga tidak kunjung naik. Kemudian dia banyak dibayar mundur oleh buyer mereka gitu. Jadi tidak timbang bayar gitu loh. Setelah dia setor teh pucuk, kemudian tidak langsung dibayar, itu ditunda. Dan penundaannya itu bisa sampai 2 minggu, 1 bulan. Itu yang menyebabkan pendapatan mereka macet juga gitu. Nah, mereka mau memperbaiki kebun itu bagaimana, kan susah. Itu yang pertama. Yang kedua, selama teman-teman petani teh ini berbudidaya teh, ini masih sangat jarang sekali, atau hampir sebagian besar itu teman-teman petani itu belum bisa mengolah daun tehnya mereka untuk bisa diseduh, kecuali dengan cara yang manual yang mereka bisa. Salah satunya dengan cara tradisional itu setelah dipetik terus kemudian disangrai seperti itu. Itu bisa. Tapi kalau kita ngomong standarisasi produksi teh atau peralatan-peralatan teh yang sebenarnya mesin-mesin teh, mereka sangat awam, masih awam dengan mesin-mesin itu, dan akhirnya mereka belum bisa untuk memproduksi teh kering, Mas Adit. Karena bentuknya mesin ya, Mas ya? Iya, mesin. Jadi kalau petani sudah bicara mesin itu kan kelasnya ke pabrik ya? Pabrik, betul. Jadi tidak bisa petani ke sana. Ya itu, ya. Itu
backgroundnya kenapa kok di dunia teh gitu ya? Di dunia teh. Nah itu kita pengen teman-teman petani itu bagaimana bisa memproduksi pucuk Tidak basah hanya mereka. jadi daun aja ya? Tidak hanya menjual daun tapi dia juga bisa menjual dari daun, dia mengolah menjadi teh kering, kemudian bisa dikemas, dipasarkan. Itu kita pengennya di situ dari rantai suplai. Mereka punya kebun sendiri, Mas. Mereka kebun sendiri, mereka budidayakan sendiri kebunnya, mereka panen sendiri, tinggal diproses, disortir, dikeringkan. Setelah dikeringkan mereka timbang, kita QC, quality control, kemudian dikemas dan kita buka pasar. Gitu. Jadilah teh-teh yang kita bangun sekarang ini, brand-brandnya yang kita bangun itu sekarang. di bajunya Mas Nanang itu. Oh iya, ini kebetulan saya pakai, habis saya cuci kemarin. Mas Nanang tadi kan udah cerita tentang proses-prosesnya. Nah, di dalam usaha Mas Nanang di dunia teh itu kendalanya apa aja sih Mas? Ya, oke, ya terima kasih Mas Adit. Kendala ini menjadi salah satu tema besar bagi saya pribadi ya Mas. Karena memang dari perjalanan kita membangun usaha industri teh ini banyak sekali kendala dan tantangan. Yaitu yang pertama mulai dari bahan baku yang kita butuhkan ini bahan baku itu di kebun dari pucuk, berarti? di kebunnya petani ini kadang kita mengalami masalah. Yang pertama itu spek pucuk yang kita minta itu kurang sesuai. Karena awalnya memang petani itu ngambil pucuk itu sembarang gitu loh. Ngambil ya, ada rantingnya, ada batangnya, ada itu semua diangkut semua. Padahal yang kita butuhkan itu hanya 3 daun teratas, P1, 2, 3 yang pucuk yang masih muda di atasnya itu yang sebenarnya yang kita gunakan untuk bahan baku teh deso ini gitu. Nah jadi itu yang perlu kita berikan pemahaman kepada teman-teman petani bahwa untuk membuat produk teh deso ini kita butuh pucuk yang seperti ini gitu loh. Nah ini perlu proses Pak. Ya gitu, perlu proses karena mereka terbiasa mengambil seluruh pucuk yang ada, karena mereka termasuk dengan batang-batang termasuk dengan batang, karena memang mereka menjual secara timbangan gitu loh. Semakin berat timbangannya semakin banyak pendapatannya kan gitu, seperti itu. Nah ini yang coba terus kita berikan pemahaman kepada teman-teman petani. Nah sekarang teman-temannya sudah mulai agak berubah ini Mas, sudah ada memberikan perubahan bahwa mereka memetik hanya pucuk 3 teratas, paling ya ada tambahan pucuk di bawahnya 4-5 tapi nggak terlalu banyak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, awalnya dulu kita mengalami kesulitan mengenai proses produksinya di mesinnya, karena pabrik, karena mereka baru mengolah dengan mesin-mesin ini. Kadang mereka memasukkan tehnya ini, daun tehnya ini terlalu lama sehingga ada overburn atau gosong, rasa gosong. Kemudian terlalu lama di bolti atau di repeat ini yang menyebabkan teh menjadi pecah atau menjadi bubuk gitu loh Mas. Nah ini yang tidak bisa kita gunakan. Nah itu terus proses belajar itu dan akhirnya mereka sudah paham gitu mengenai standar produksi, mulai dari pucuk sampai dengan teh kering itu mereka harus apakan gitu, ada standarnya dan mereka sudah memahami sekarang. Yang ketiga, kendala kita yang mungkin paling besar adalah pemasaran Mas. Waktu itu kita melakukan pemasaran dengan strategi untuk melibatkan teman-teman petani itu, jaringan itu di pedesaan itu. Jadi istri dari petani teh ini mereka berkontribusi sebagai reseller atau distributor di desa Mas. Jadi tehnya dari mereka, diolah mereka, kemudian kita quality control, kemudian kita kemas. Teh yang sudah dikemas ini dijual mereka sama istrinya, sama istri dari petani ini di desa ini, kemudian didistribusikan. Nah hasil keuntungan
masuk ke mereka. Ini menjadi tambahan dari teman-teman petani gitu. Nah, ini jaringan reseller ini sudah kita bangun di 2 provinsi, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ada 10 kabupaten di Jawa Barat dan 3 kabupaten di Jawa Tengah, dan mereka cukup berhasil gitu loh, cukup berhasil memasarkan teh-teh ini. Tidak kalah strategi gitu loh. Kita punya strategi lain, salah satunya dengan mengoptimalkan peran dari retailer, dari komunitas petani tadi. Yang pertama, yang kedua kita membangun jaringan Horeca, hotel, restoran, dan kafe yang saat ini sudah kita bangun. Baik di Bandung itu ada salah satu restoran yang lagi hits terkenal, Rumah Kentang, itu yang ngambil produk tehnya dari kita. Rumah Kentang. Ya, itu lagi populer Mas. Itu dan ngambil produk dari kita langsung. Kemudian ada hotel-hotel, restoran, kafe di Yogyakarta yang sudah menerima dan sudah membeli produk kita untuk dipasarkan di tempat-tempat mereka ini. Yang ya salah satunya juga di tempat kita di Tilogi ini. Tilogi ini memang kita mencoba untuk pasarkan produk kita ini secara langsung. Ini media atau sarana tempat jualan kita, salah satu bentuk pemasaran pemasaran hilir Pak. Pemasaran hilir. Jadi kalau di kafe seperti di Tilogi, kita mencoba untuk berusaha untuk menjual teh kita, tapi yang sudah diseduh. Jadi konsumen ini datang ke kafe untuk menikmati teh. Jadi konsep dari Tilogi kita itu sebenarnya kafe teh Mas, kafe teh. Ini kita juga warga Taniling, kita harus nyoba juga. Oh iya, harus ngerayu dulu biar dikasih minum. boleh. Nanti juga saya pengen tanya tentang Tilogi Mas. Tapi kayaknya nyoba. Tadi kan ngomongin teh desa, kita boleh tahu nggak Mas produknya kayak gimana? Oh boleh, bisa. Kita buatkan teh desa ya. Siap. Oke, bentar. Terima kasih ya Mas. Ya, ini bisa dicoba Mas Adit. Ini kok beda-beda kenapa ini? Kita memang bikin beberapa varian produk Mas. Untuk yang produk teh desa sendiri kita sebenarnya ada 4 ya, satunya belum. Itu yang khusus teh hijau. Yang ini yang kita seduh ini yang teh tubruknya. Ini yang teh tubruknya ini yang kemasan kertas. Memang ini untuk kita tubruk biasa. Kalau kita dulu waktu kecil dulu saya ingatnya kalau orang tua saya tuh bikin langsung teh dicampur di air gitu loh. Orang Jawa bilang dicem ya Mas. Dicem itu pakainya yang ini ya. Ini betul. Berarti yang tubruk ya, teh desa tubruk wangi. Yang tubruk itu. Wah, baunya wangi ya, Mas. Kita wangi alami Mas, jadi wangi daun, memang benar wangi daun. Ini yang seduhannya ini berarti ya Mas? Ya betul. Yang ini nanti coba kita akan seduh lagi, minta air panas sama cupnya. Ini bentuknya apa ini Mas? Ini celup, yang dua celup. Ini celup. Yang ini kita main di premiumnya. Jadi yang premium. Teh desa yang produk premium. Premium ini teh hitam. Ini teh hitam yang kita kemas secara celup. Jadi isinya 25 tea bag seperti ini.
25 tea bag. Jadi ini untuk segmen biasanya hotel. Jadi dikemas. Oh, ini untuk yang hotel Horeca tadi itu ya? Ya, untuk Horeca itu biasanya kan kalau hotel tuh, kalau kita menginap di hotel itu kan biasanya di kamar itu ada komplimen. Oh, gitu. Teh ini yang biasanya kita masukkan di sana. Dan juga restoran. Ini yang premium ya? Itu full black tea dengan kualitas nomor 3. Kita pakai yang Peco Fanning PF gitu. Peco Fanning. Terus ini yang medium sih. Ini celup juga, tapi di bawahnya juga. Ini betul. Di bawahnya ini. Jadi kelas menengahnya ini. Kelas menengahnya dari celup kita. Ini bisa dibuka aja nanti. Ini isinya sama 25 tea bag. Yeah. 25 tea bag ini yang apa namanya? Kita coba boleh dibuka ya? Buka aja, Mas. Buka aja. Oh. Keren. Bentuknya tea bag gini tea bag, ya. Tea bag. Hampir sama. Desonya. Ini berarti tadi yang dari petani itu yang dulunya petani jual daun, terus sekarang mereka bisa menjual dalam bentuk seperti ini ya? Betul lah, seperti itu. Kita sudah jadi produk. Berarti kalau dihitung-hitung ya, mungkin coba hitung-hitung ya Mas Nanang ya. Ya. Itu dulu kalau dia jual 1 kilo daun teh itu berapa? 2.500 tadi ya? 2.500 per kilo. Kalau udah jadi gini ada keuntungan lebih mesti ya daripada dia jual basah tadi ya? Ya ada. Jadi ada beberapa varian produk yang kita jual dan untuk produk-produk yang sudah jadi mereka biasanya kirim ke kita itu kering. Jadi keringnya ini harganya memang beda dengan harga pucuk basah gitu. Siap. Udah harganya naik dari pucuk basah, terus nanti mereka juga jualan ini ya? Bisa jualan itu. Dan keuntungannya ya. itu ke mereka aja yang jadi reseller ini. Kita nyoba teh dulu aja Mas. Ya. Kita dari tadi kan belum minum teh deso. Teh deso, coba. Warnanya kayak emas gini ya, bagus ya Mas ya? Gimana? Agak warnanya kecoklatan gitu ya? Nggak usah pakai gula dulu enaknya. Oh, bagusnya mah nggak pakai gula, kayak kopi juga ya? Nah, itu. Wah, sepet ya Mas ya? Gimana? Sepet. Ada sepetnya ya? Sepet. Terus kayak ada gurih-gurihnya gitu ya Mas ya? Ada gurihnya ya? Warnanya ini juga kayak gold gitu ya? Gold. Ini yang tubruk ini. Nanti ya. Bisa dibuka. Nah, ini kan daun. Ini ya. Ini kan ada daunnya. Ini kan kelihatan daunnya Mas. Yeah. Kita share. Memang ada batang, ada bubuk ada, tapi bukan sebagian besarnya. Ini hanya untuk tambahannya. Oh gitu ya. Ada. Mas Nanang, tadi kan udah banyak cerita ya tentang proses sejarah usaha teh, terus kemudian jadi produk ini. Nah, kalau untuk kafenya sendiri, itu tadi kan salah satu dari bentuk pemasaran dari Teh Deso. Nah, itu apakah ya memang efektif Mas? Apa untuk pemasaran dengan adanya kafe Tiloginya ini? Sebelumnya yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana Tilogi atau kafe ini menjadi sebuah media atau sarana untuk membangun hilirisasi produk petani atau produk Teh Deso kita. Sehingga gini Mas, jadi untuk Tilogi di sini kita tidak hanya menjual teh yang masih dalam kemasan gitu. Jadi di sini di kafe ini
tamu bisa menikmati langsung diseduh di depan konsumen, di depan tamu. Mereka menyeduh teh deso ini dan mereka bisa bertanya, mereka bisa menggali beberapa informasi tentang produk-produk teh kita. Jadi Tilogi ini fungsi kita sebagai edukasi ke konsumen tentang teh. Yang pertama itu, yang kedua kita pengen produk teh deso ini atau produk dari petani ini bertemu dengan konsumen secara langsung di kafe ini. Jadi kafe ini mempertemukan atau tempat bertemunya konsumen dengan produk teh deso ini, seperti itu ya, sebagai etalase lah, sebagai etalase atau display produk teh kami ya, seperti itu. Nah ini kan kalau melihat fenomena yang ada saat ini Mas, itu kan rata-rata yang kita tahu kan kafenya itu kan kopi, di mana-mana itu pasti ada kafe kopi. Nah ini nggak takut bersaing dengan kafe-kafe kopi tersebut? Nah ini yang menarik Mas, ini yang menarik. Jadi ini yang memicu adrenalin saya ini, karena memang benar Mas Adit, memang benar bahwa ketika kita melihat di wilayah-wilayah lain, baik di pedesaan maupun di perkotaan, itu banyak sekali menjamur kafe-kafe kopi di setiap sudut, di setiap tempat hampir kita jumpai. Nah ini dan kedai teh atau kafe teh ini masih sangat jarang dijumpai. Ya ada 1-2 gitu ya, tapi tidak banyak seperti di kafe kopi. Nah ini yang memicu kita untuk bagaimana, kenapa kok kopi bisa tapi teh kok belum menjamur gitu loh. Nah ini yang memicu saya untuk membuat sebuah kafe yang backgroundnya itu teh, kafe yang backgroundnya teh, karena memang sebenarnya teh ini punya passion sendiri gitu loh Mas, punya apa ya, punya tampilan, punya prestis sendiri dibanding kopi. Kopi sudah ada, dia punya punya karakter sendiri, ciri khas sendiri, dan teh sebenarnya juga punya ciri seperti itu, dan ciri ini yang sebenarnya bisa kita sampaikan kepada konsumen, dan ini sebenarnya yang patut kita sampaikan kepada konsumen, karena bagaimanapun juga teh ini pernah menjadi komoditi primadona di Indonesia gitu loh. Yang masyarakat tahu teh itu teh tubruk, teh celup gitu, tapi sebenarnya enggak juga gitu. Kita banyak varian teh yang bisa kita kenal, seperti teh white tea, teh oolong, teh sencha, teh hijau dan lain-lain. Itu sebenarnya karakter atau ragam teh Mas, dan itu jenisnya tuh banyak, jenisnya banyak, dan itu setiap jenis itu mewakili ciri khas. Satu jenis teh itu mewakili ciri khas. Nah, ciri khas ini yang sebenarnya perlu kita eksplor, kita gali untuk bisa dipahami oleh masyarakat gitu sebenarnya ini. Nah ini tantangan bagi kita, banyaknya kedai kopi, banyaknya kafe kopi, tapi kok kita malah justru di teh gitu. Nah itu satu itu. Memang karena kalau boleh kita tahu ya masih jarang Mas, di teh itu masih jarang, dan kita optimis untuk membangun kafe dengan background teh. Mas Nanang, ini terima kasih sekali sudah tadi dijelaskan tentang teh dari sejarahnya, terus kemudian ke hilirnya, pemasarannya seperti apa, dan semoga bisa menginspirasi warga Taniling semua. Dan mungkin untuk terakhir Mas Nanang ada pesan untuk warga Taniling, terutama yang terkait dengan dunia teh. Dunia teh. Ya, terima kasih Mas Adit kepada warga Taniling TV dimanapun berada. Dari kami menyampaikan apa yang kami kerjakan saat ini terkait dengan teh. Kita tetap butuh dukungan dari masyarakat terkait dengan bagaimana masyarakat bisa meningkatkan konsumsi teh Indonesia, gitu aja. Jadi kita adalah produsen teh, tetapi
rasa memiliki kita tentang teh itu kok kayaknya masih kurang. Nah ini harapan kami sebagai pelaku usaha teh, masyarakat bisa meningkatkan jiwa memiliki teh Indonesia ini dengan cara mengkonsumsi teh produk lokal. Jadi jangan kebanyakan ngopi ya, sekarang juga ngeteh juga ya Mas. Ya, kalau kopi itu memang karakternya pahit. Nah, teh ini karakternya sepet Mas. Jadi kalau kita hidup itu jangan hanya menikmati pahitnya, tapi juga menikmati sepetnya. Jadi dalam hidup itu ada pahit dan sepet gitu. Nanti kalau mau manis tambah gula gitu aja kan gitu. Jadi jangan lupa ngopi dan juga jangan lupa ngeteh. Ya, gitu sih dari kita, seperti itu. Tetap semangat untuk teman-teman pembudidaya teh dimanapun berada, untuk para stakeholder, para pengusaha teh dimanapun, tetap kita membangun sektor industri teh. Jangan sampai komoditi teh ini hilang dari Indonesia Mas, gitu aja. Siap, terima kasih Mas Nanang. Ya, semoga sehat selalu dan sukses untuk Teh Deso dan Triloginya. Ya, makasih. Taniling TV, bisnis Bisnis agri agri tak tidak pernah pernah mati.